I just had. Halo kawan, selamat datang di channel Rambling Movie. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur film berjudul Test Final Hours. Film yang cukup sederhana ini menceritakan keadaan kota Perth 12 jam sebelum badai api menerpa seluruh kota, bahkan seluruh negara di muka bumi ini. Bagaimana nasib seorang pria bernama James, yang sedang melakukan perjalanan untuk menghadiri pesta terakhir bersama kawan-kawannya, dan bagaimana nasib mantan kekasih yang sedang menunggunya. Baiklah, daripada berlama-lama nunggu antrian di warteg, langsung saja ke alur cerita yang membara ini. Terlihat seonggok meteor super besar yang akan jatuh menghantam bumi. Tepatnya meteor itu sudah jatuh di Atlantik Utara, garis pantai timur utara Amerika sudah terkena dampak. Begitu pula garis pantai Afrika Barat, semua Eropa Barat sudah menghilang, hanya menunggu beberapa jam untuk menghilangkan seluruh kawasan negara dari muka bumi. James yang abis enak-enak, meninggalkan mantan kekasihnya Zoe yang sedang hamil kecil, dia pergi untuk menghadiri pesta besar-besaran untuk terakhir kalinya bersama kawan-kawan, sekaligus menemui pacar barunya. Zoe memintanya untuk tetap tinggal bersamanya, meski sudah memberitahu bahwa dirinya hamil. James tidak bergeming dan tetap melakukan perjalanan menuju pesta akhir zamannya itu. Di tengah perjalanan yang sudah kacau balau, ada beberapa kejadian yang membahayakan dialami James. Seorang pria membawa golok mengancam dirinya, yang dimana pria itu memodarkan setiap orang yang ditemuinya di jalan. Singkat waktu, James berhasil kabur dari pria gendeng itu. Ketika James ingin mencari mobil yang bisa dikendarai, dia melihat sebuah van yang akan diparkir. Tak lama dua orang pria keluar dari mobil van incarannya, berikut satu gadis remaja kecil yang digendong sambil teriak meminta pertolongan. Awalnya James tidak peduli dengan gadis remaja itu, dia berencana hanya mengambil mobil van lalu kabur menuju pesta terakhirnya. Tapi rasa kemanusiaan James berkata lain, dengan sedikit rasa takut dia memberanikan diri untuk menyelamatkan gadis remaja tersebut dari dua pria bejat yang sedang sakna. Baku hantam pun terjadi, gadis itu berhasil ia selamatkan. Mereka berdua akhirnya pergi menggunakan van yang dicurinya. Gadis itu bernama Rose, dia berencana pergi menemui ayahnya di rumah Bibi Janice di Rolleston. Saat dirinya meminta pertolongan orang lain, dia malah dibohongi dan hampir diperkaos. Untungnya James berhasil menyelamatkannya. Dengan kebaikan hati yang masih tersisa pada James, dia mau mengantarkan gadis remaja tersebut. Lagi-lagi perjalanan tidak selalu mulus, mobil akan kehabisan bensin, dan harus mencari mobil pengganti yang terisi bensin agar bisa melanjutkan perjalanan. James memiliki ide, dia mempunyai adik perempuan yang tinggal tidak jauh dari kota yang dilewatinya. Dia berencana menitipkan Rose dan meminjam mobil berisi bensin kepada adik perempuannya. Setibanya di rumah adiknya Stes, James menemukan adik perempuan berikut suaminya tewas bunuh diri di kamar mandi. Ketiga anaknya juga sudah tewas dan dikuburkan dekat kolam renang. Dengan rasa sedih dan tegar, James melanjutkan perjalanannya lagi dengan Rose. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengunjungi pesta besar di rumah temannya. Rose setuju dengan itu, mungkin saja di sana ada orang baik yang mau membantu Rose mengantarkan ke rumah Bibi Janice. Setibanya di rumah teman yang sedang merayakan pesta besar tersebut, banyak hal gila yang terjadi di pesta itu, narkoba, minuman keras, mabok-mabokan, enak-enakan, dan lain-lain. Rose yang masih belum cukup umur, disuguhkan pemandangan yang seharusnya tidak dia lihat. James menanyakan keberadaan Vicky kepada kakaknya yang bernama Freddy. Setelah basa-basi dengan sang kakak, James berhasil menemui Vicky pacar barunya. Vicky sangat bahagia dan langsung menyosor James, dia sudah tak tahan ingin bersenang-senang bersama dirinya. Dia berpesan kepada Rose agar tetap di sini dan menunggu dirinya sampai kembali. Ketika di kamar, bukannya enak-enak, mereka malah sedikit bertengkar karena James terlihat banyak pikiran dan tidak memperdulikan apem Vicky. Vicky yang sudah mulai kesal karena apemnya tidak dipedulikan. Akhirnya dia mengajak James ke suatu tempat rahasia yang seharusnya tidak boleh diberitahu sebelum Freddy kakak Vicky mengizinkannya. Terlihat sebuah bunker yang tidak terlalu besar dan hanya cukup untuk beberapa orang saja. Kemungkinan bunker itu digunakan saat badai api yang besar itu datang mendekat. Karena hingga saat ini, Kanada, Meksiko, dan wilayah seluruh Amerika sudah hilang, hingga beberapa jam saja menuju benua Australia. James mengatakan, ini bukanlah sebuah rumah ataupun tempat perlindungan. Ini hanyalah peti mati yang berukuran besar. Sambil marah dan menangis, Vicky memaksa James untuk tinggal di sini bersamanya. Tapi James menolak, dia akan tetap mengantarkan gadis remaja itu menemui ayahnya. Singkat waktu, James pergi dari pesta akhir zaman itu dan melanjutkan lagi perjalanan mencari ayah Rose. Apesnya, Rose sudah terpengaruh pil koplo. Rose meminum pil koplo itu karena dijanjikan seorang ibu muda yang akan mengantarkannya ke rumah Bibi Janice jika meminumnya, tapi ternyata semua itu hanya bohong.
James pun mencari cara agar Rose bisa cepat sadar. Dia berganti mobil lagi dan OTW menuju rumah ibunya untuk meminta pertolongan. Ibunya sangat terkejut campur senang ketika melihat James yang sudah sangat lama tidak datang mengunjunginya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, dan Rose mulai kembali sadar, James melanjutkan perjalanan dan berpamitan pergi meninggalkan ibunya. Singkatnya, James dan Rose telah tiba di rumah Bibi Janice. Terlihat beberapa mobil berada di halaman rumah tersebut. Dengan rasa bahagia, Rose berlari menuju ke rumah Bibi Janice. Dia berpikir semua orang pasti sudah berkumpul di rumah itu. Setelah Rose berkeliling rumah bibinya, tak seorang pun yang berhasil dia temui. Beda dengan James, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ayah Rose dan seluruh keluarga besarnya ditemukan tewas di taman samping rumah Bibi Janice. Tadinya James tidak ingin memberitahu Rose agar tidak sedih, tapi dengan terpaksa James memberitahu, karena selama ini yang dicari Rose adalah ayahnya. Rose menangis histeris setelah melihat kenyataan pahit itu. Tapi tak lama dia sadar, kematian sudah dekat, hanya tinggal menunggu beberapa jam lagi dia pun akan ikut menyusul ayahnya. Rose mengucapkan terima kasih dan menyuruh James pergi dari sini. Rose berpesan kepada James, masih ada waktu, segeralah pergi ke tempat orang yang kamu anggap penting. Dengan berat hati, dia pun berpisah dengan Rose. Kesedihan mulai dirasakan James, gadis remaja kecil yang sudah kehilangan segalanya. Hanya beberapa waktu yang masih tersisa, James terus memacu mobilnya dan berlari agar segera bisa bertemu kembali dengan mantan yang ditinggalkannya saat itu. Setibanya di rumah, dia mencari keberadaan mantannya di setiap ruang tapi tak ditemukan. Namun akhirnya James menemukan Zoe tepat di tepi pantai. Dengan rasa penyesalan, campur aduk macam nano-nano, James meminta maaf kepada Zoe dan berkata bahwa dia menyesal telah meninggalkannya. Zoe pun luluh dengan gombalan maut James dan memaafkannya. Dan akhirnya, badai api sudah semakin terlihat jelas dari pinggir pantai. Sambil berpelukan, kisah mereka pun berakhir di lahap badai api. Inti dari film ini adalah, kesadaran seseorang yang justru melakukan hal-hal baik di saat terakhirnya, yang dimana orang-orang malah lebih memilih melakukan kejahatan atau pesta pora di akhir zaman. Itulah alur cerita film yang berjudul Test Final Hours. Nantikan alur cerita lainnya hanya di channel Rambling Movie. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, agar Mimin semakin semangat menghibur kalian. Maafkan bila ada kata yang salah, dan sampai jumpa di video berikutnya kawan.